Ya, memasuki gencatan senjata tahap 2 ini pemirsa, ada dua yang kemudian difokuskan, yakni pelucutan senjata Hamas dan juga pemerintahan transisi. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sebelahnya sudah ada Pak Anan Nurdin yang merupakan pengamat Timur Tengah. Pak Anan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke baik, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja berkaitan dengan pelucutan senjata Hamas yang menjadi salah satu persyaratan gencatan senjata kali ini, yang tahap kedua ini. Seberapa mungkin itu untuk dilakukan, Mas Agung? Mungkin itu prosesnya agak rumit dan sulit ya Mbak. Hal ini kemudian saya melihat dari pernyataannya Bassem Naim, ya kan, satu petinggi Hamas yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak bersedia untuk dilucuti senjatanya. Mereka bersedia untuk dilucuti senjatanya dengan syarat pemberian senjata itu akan diberikan kepada Palestinian State, bukan kepada mediator. Nah itu menurut saya itu pernyataan yang akhirnya menarik ya, gitu kan, dalam dinamika terkait dengan upaya deeskalasi dari perang yang terjadi selama ini seperti itu. Dan itu pernyataannya dilakukan secara terbuka oleh Bassem Naim seperti itu. Nah yang kedua justru juga kemudian kita melihat bahwa dalam realitasnya dalam proses seperti ini, ya memang di sisi yang lain juga Hamas juga bersedia bahwa dalam proses transisi pemerintahan ibaratnya legowo lah untuk kemudian tidak diikutkan dalam proses pemerintahan transisi seperti itu. Nah tapi ini menjadi satu realitas yang menarik karena memang kita sudah bicara tahap 2, tapi tahap satunya sebenarnya masih banyak lubang-lubangnya. Ya kan, dalam realitasnya gencatan senjata yang kemudian sudah disepakati di hari Jumat pekan lalu, ternyata Israel masih tetap melakukan serangan. Bahkan kalau kemudian dalam beberapa jam terakhir saja, serangan terhadap kota Khan Yunis itu masih mengakibatkan beberapa orang-orang Gaza meninggal dunia. Yang kedua juga kita lihat dalam realitas distribusi bantuan. Distribusi bantuan dalam kesepakatan itu ada di angka 600 truk per hari. Tapi dari hari Selasa sampai hari ini turun hanya setengahnya yang diizinkan oleh Israel untuk bisa masuk, 300 truk per hari gitu kan. Nah yang ketiga itu juga dalam konteks pengembalian sandera, ya kan, 20 sudah dikembalikan yang hidup, lalu sekarang kan proses yang jasad-jasad yang meninggal sedang proses dikembalikan. Tapi kan Hamas memberikan pernyataan bahwa jasad-jasad yang masih tertimpa di dalam reruntuhan belum bisa dikembalikan karena butuh proses khusus seperti itu. Nah Israel kan memberikan pernyataan bahwa kalau itu nggak dikembalikan ini perang akan berlanjut. Jadi istilahnya adalah ya Israel juga punya intensi untuk buying the time, untuk melihat ruang-ruang di mana kalau pengembalian sandera itu sudah dilakukan, ya serangan akan kembali dilakukan kembali. Artinya sebenarnya kan dalam proses itu mediator Amerika Serikat dengan para penjamin itu juga punya peranan yang signifikan. Baik, saya ke Pak Anan. Pak Anan, kalau memang tadi seperti dikatakan Mas Agung, ini agak sulit ya kalau kita berbicara mengenai pelucutan senjata oleh Hamas, seberapa berpengaruh ini juga terhadap gencatan senjata yang nantinya akan dilakukan? Ya, seperti kata Mas Agung tadi, memang sangat sulit ya realisasinya bahwa Hamas untuk dilucuti senjatanya. Pernyataan terakhir itu dari para pemimpin Hamas adalah bukan dilucuti, tapi bahasanya itu kalau dalam bahasa Arab mereka bilang tajmid atau membekukan, menonaktifkan. Jadi senjata sementara ini dinonaktifkan sementara, tapi bukan dilucuti. Permasalahan dilucuti itu sejauh mana Israel akan komitmen tidak berperang. Itu kan menjadi resiko besar. Selama ini di kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Palestina, yang bisa berani dan mengimbangi Israel hanyalah Hamas. Tidak ada satu negara pun ya yang bisa mengimbangi, yang berani gitu mengganggu stabilitas Israel dalam hal ini. Permasalahan selanjutnya yang kedua adalah kalau Hamas sekarang dilucuti langsung tanpa koordinasi, tanpa persiapan secara teknis yang lebih matang, permasalahan siapa yang akan mengendalikan Gaza? Karena dalam hal ini Israel juga sudah membentuk milisi-milisi dari orang Palestina sendiri yang mereka senjatai. Yang kemarin 8 orang diantaranya ditangkap oleh Hamas dan dieksekusi di depan umum. Ini siapa mereka? Mereka adalah milisi-milisi yang disenjatai oleh Israel, yang disiapkan oleh Israel untuk mengambil alih kekuasaan dari Hamas. Dan itu tidak mungkin, akan sangat sulit. Hamas itu mungkin bagi dunia internasional dikatakan di dalam salah satu isi daripada perjanjian sekarang gencatan senjata adalah
istilah deradikalisasi. Bagaimana memunculkan toleransi, seolah-olah yang salah itu Hamas gitu. Tapi permasalahannya kan Hamas itu menggambarkan perlawanan orang-orang yang terjajah, orang-orang yang tanahnya diambil, sehingga juga mempunyai tempatnya tersendiri di rakyat orang-orang Palestina. Maka oleh karena itu sekarang masalah pelucutan senjata akan sangat rumit, akan sangat sulit. Tidak semudah kalau kita bandingkan dengan Aceh misalnya di Indonesia yang secara sukarela menyerahkannya. Ini permasalahannya, ancamannya itu masih ada. Ancamannya masih ada, tapi resiko terburuk yang bisa terjadi di Gaza jika memang pelucutan senjata tersebut tidak terjadi, misalnya ini seperti apa? Ya, perjanjian kemarin, gencatan senjata kemarin itu sangat rapuh. Kenapa rapuh? Karena Israel sendiri tidak ikut. Israel sendiri hanya diwakili oleh Direktur Shin Bet, tidak diwakili oleh Perdana Menterinya. Apakah ketika kemarin tanda tangannya perjanjian kemarin di Sharm El-Sheikh di Mesir itu, Benyamin Netanyahu hadir ikut tanda tangan? Tidak. Padahal itu adalah perjanjian gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, tapi kedua belah pihak hanya diwakili oleh para mediator masing-masing. Sehingga dalam hal ini Israel tidak terikat dengan perjanjian gencatan senjata itu. Sama sekali tidak terikat. Dia bisa kapan saja untuk break, untuk menghancurkan dengan berbagai alasan. Kita tahu Israel itu komitmen kepada perjanjian politik dan militer secara internasional, itu mereka mempunyai semacam dalam tanda kutip kewenangan sendiri untuk melanggar. Berapa ratus resolusi PBB yang mereka langgar, ya termasuk dalam hal-hal yang sifatnya sangat esensial. Apalagi ini hanya sebatas perjanjian, ya hanya sebatas perjanjian gencatan senjata. Maka ini sangat rapuh dan bisa kapan saja perang dimulai. Oke, baik, Mas Agung. Kalau kita perhatikan juga kan Trump sempat berstatement bahwa jika Hamas tidak bersedia untuk dilucuti senjatanya, artinya ia mengizinkan Israel akan kembali menyerang. Ini sebenarnya secara hukum bagaimana ya ketika satu negara bisa dikatakan memediasi tetapi ia juga melanjutkan perang tersebut? Nah, problem besarnya memang dalam konteks perjanjian gencatan senjata yang kemudian diinisiasi oleh Amerika Serikat, ini semuanya didesain oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi dia tidak menggunakan mekanisme yang sifatnya berlaku selama ini. Biasanya kalau kemudian dalam proses konflik, peran yang kemudian banyak dimainkan adalah dari mekanisme Dewan Keamanan PBB dan PBB secara umum ya, sidang majelis umum dan segala macamnya. Tapi sekarang ini berbeda. Jadi ketika ada yang mengatakan juga bahwa ini kan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Trump, ini kelanjutan dari deklarasi New York. Saya pikir enggak. Ini cerita baru gitu. Ini dominasi Amerika Serikat. Amerika Serikat membuat nuansa yang berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi selama ini melalui mekanisme formalnya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian Amerika akhirnya memberikan green light, tentunya memang ini melanjutkan akhirnya genosida yang kemudian selama ini terjadi, pembantaian etnis yang selama ini terjadi, kemudian politik apartheid yang senantiasa berlanjut seperti itu. Artinya memang pelanggaran terhadap hukum internasionalnya akan berlanjut, ya kan, afirmasi terhadap hal-hal tersebut, dan tentu ini akan mengganggu dan memberikan nuansa instabilitas yang jauh lebih besar seperti itu. Artinya dalam titik yang sama, saya akan merasa bahwa akan lebih kuat lagi tekanan-tekanan dari dunia Muslim dan Arab untuk kemudian mendorong Amerika Serikat untuk melakukan tindakan yang jauh lebih konkret untuk menghentikan perang. Karena memang kemudian yang saya lihat ketika memang Amerika menginisiasi proses gencatan senjata kemarin, salah satu tekanan yang cukup kuat sebenarnya saya rasa juga hadir dari Qatar. Ya kan, Qatar mendapatkan serangannya langsung dari dari Israel seperti itu. Nah, ternyata Qatar ini juga kemudian kan negara-negara memberikan tekanan juga terhadap Amerika Serikat, bahwa kita lihat bahwa Israel itu hadir sebagai aliansi abadinya Amerika Serikat, betul. Tapi Amerika Serikat di bawahnya Trump juga punya ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara Muslim dan negara Arab. Bahkan kalau kemudian data mencatat, dibandingkan dengan Israel, 4 sampai 6 kali lipat jumlah perdagangan itu lebih besar dengan negara-negara Liga Arab. 22 negara itu bisa 100 sekian miliar US dollar, sedangkan dengan Israel ada di angka sekitar 40-an. Jadi ketergantungannya pun juga itu sebagai alat tekan sebenarnya ya. Jadi dinamika kepentingan itu juga sebenarnya bermain dalam konteks hal ini seperti itu. Baik, itu kalau kita berbicara mengenai berbagai kerumitan mengenai pelucutan senjata dari Hamas. Tapi kalau toh itu nantinya akan dilakukan, sebenarnya siapa yang nantinya juga mampu menjamin keamanan di Gaza? Itu yang pertama, kemudian juga masa transisi ini kan juga menjadi sorotan dalam tahap kedua itu. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.